Gimana untuk hari ini pembelajaran siap? Siap. Oke, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu ya, Nak. Silakan seumpama ada yang izin bisa dikasih tahu. Ibu absen dulu. Yang pertama, zidni ilman Robbana. Hadir. Miftahul Anwar. Khairul Anam. Maulana Wafil Alimi. Mahendra. Prayit. Bayu. Pakai bahasa Indonesia, Bayu. Fairosi. Hanifullah. Hamdanil Farisi. Fikal Stefan Aprilio. Lutfi. Syaiful Islam. Abdul Muhsi. Zaki Pratama Putra. Kemana, Nak? Sakit. Khairul Muttaqin. Khairul Muttaqin sakit juga. Alifandi. Alvin Al-Farisi. Nur Syamsi. David. Burhan Khairul Maulidi. Hamdan Alan Nazah. Berarti di sini yang sakit 2. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Setelah absensi di sini Ibu ingin menanyakan sesuatu tentang kalian, tentang topik yang akan Ibu sampaikan atau materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu tentang descriptive text. Nah, descriptive text di sini mungkin dari kalian ada seumpama setiap hari kita bertemu dengan teman, terus bertemu dengan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari dan menceritakan orang tersebut kepada teman kalian. Itu yang disebut dengan descriptive text. Bisa seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin ketahui apa yang kalian ketahui tentang descriptive text. Descriptive text, apa yang kalian ketahui? Apa, Nak, descriptive text? Menjelaskan tentang seseorang, keseluruhan, terus apa lagi? Hewan secara terperinci atau detail. Itu adalah deskripsi dari descriptive text atau teks deskripsi. Di sini tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kita yang pertama kita bisa menggunakan teks lisan atau visual untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang seseorang. Terus yang kedua di situ bisa mengidentifikasi kosakata apa saja yang akan kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Terus dengan mempelajari tes deskriptif ini, kita bisa memahami bagaimana mendeskripsikan seseorang. Dan di sini kita bisa
Setelah melakukan kegiatan itu, insya Allah pada akhirnya kita akan bisa membuat tes deskripsi secara mandiri. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang deskriptif teks. Sebelum kita masuk ke kegiatan tentang deskriptif teks, di sini Ibu ingin mengetahui, Ibu punya 3 pertanyaan di sini sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, di sini Ibu punya 3 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, di sini pertanyaannya, kelompok yang di sini, yang pojok kenapa? Kok selalu senyum-senyum? Nah, ini kaitannya dengan kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari seperti itu. Pertanyaan yang pertama di situ, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang terus kalian tidak tahu namanya di situ? Pernah? Terus bagaimana kalian tahu atau pernah ketemu dengan seseorang, sering bertemu dengan seseorang itu tapi tidak tahu namanya, seperti itu? Pernah kan ya? Pernah. Yang kedua, bagaimana kalian menjelaskan seseorang tetapi tidak mengetahui namanya? Kalian bertemu dengan seseorang, berpapasan dengan seseorang, terus kalian bertemu dengan teman akrab kalian. Kalian memberitahukan kepada teman akrab kalian tentang seseorang yang kalian jumpai, tapi kalian tidak tahu namanya. Bagaimana caranya kalian begitu menjelaskan kepada teman kalian? Bagaimana? Ciri-ciri, bagus. Ciri-cirinya, contohnya seperti apa? Apa? Siapa? Lutfi. Seumpama bertemu dengan Lutfi, tidak tahu namanya dengan Lutfi. Terus Dika bertemu dengan teman akrab Dika. Bagaimana cara menceritakan Dika kepada teman akrab Dika? Kalau bertemu dengan Lutfi, tapi bahasa Maduranya seperti ini. Bahasa Indonesianya, tadi saya bertemu dengan si A. Itu Lut, itu yang rambutnya pendek. Ya, seperti itu ya. Hidungnya mancung, terus bibirnya tipis. Ya benar, orangnya pendek, ganteng lagi. Siapa namanya, Nak? Bayu ya? Namanya Bayu ya? Namanya Bayu. Ya, seperti itu cara mendeskripsikan seseorang. Nah, untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga di situ terkait deskriptif teks di sini juga. Apa yang paling mudah diingat dari seseorang ketika kalian lupa namanya? Apa yang paling mudah diingat? Wajahnya, Bu. Ya, wajahnya. Dari wajah itu mungkin ada satu hal yang sangat istimewa. Matanya. Berarti seumpama siapa namanya? Rosi ya? Rosi seumpama ingin mengenali seseorang, Rosi pertama kali yang dilihat adalah matanya. Yang lain apanya, Nak? Rambut. Bukan biasanya seperti ini. Kalau bertemu dengan orang tidak tahu namanya, yang diingat pertama kali kalau cewek cantik, terus kalau cowok kan itu adalah keistimewaan lain dari seseorang. Selain cantik, ganteng, apalagi keistimewaan lain dari seseorang, Nak? Keren, apalagi? Apalagi, Nak? Hah? Kurus. Apalagi di? Dah nanti untuk layarnya nanti Ibu langsung ke laptop. Apalagi, Nak? Pakai bahasa Indonesia, Nak. Apalagi? Minimal bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa Inggris, tidak apa-apa. Minimal bahasa Indonesia. Apalagi, Nak? Hah? Apa? Pintar, cerdas, apalagi? Sopan. Ada yang sopan di kelas? Hah? Rajin, apalagi? Hah? Wajahnya ya oval ya, bentuk wajahnya berarti oval ya, Nak ya. Nah, di sini untuk mendeskripsikan, di sini kan kita fokus untuk mendeskripsikan orang. Untuk mendeskripsikan orang, kita harus tahu ciri-ciri orang tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita fokus untuk mendeskripsikan seseorang atau orang. Nah, bisa wajahnya oval, hidungnya mancung, matanya seperti apa. Itu adalah cara kita untuk mendeskripsikan seseorang. Paham? Nah, untuk mendeskripsikan seseorang kita juga bisa menggunakan adjektif, yaitu kata
Selain menyebutkan hal-hal yang ada pada orang tersebut, kita juga bisa menggunakan kata sifat, yaitu adjektif. Contoh kata sifat tadi, ganteng. Apalagi kata sifat? Cantik. Apalagi nak? Cerdas. Apalagi nak? Rajin. Apalagi nak? Sopan. Nah, itu mungkin yang sekilas tentang deskriptif teks ya nak. Sudah mulai paham berarti tentang deskriptif teks? Sudah mulai paham. Nah, sekarang kalau sudah mulai paham, kita lihat dulu ke layar. Lihat dulu ke layar di depan nak. Nah, Ibu di sini punya sebuah gambar cantik ya. Cantik ya. Ada yang tahu ininya siapa? Namanya ini siapa? 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 Lisa. Berarti ada fan-nya Lisa di. Kenapa? Lisa Blackpink. Ya, dia begitu familiar karena dia adalah seorang penyanyi. Dari mana dia, nak? Asalnya dari mana? Dari Korea. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan satu-satu. What does she look like? Bagaimana dia kelihatannya di situ? Cantik. Terus, ya, untuk bentuk tubuhnya langsing, postur tubuhnya langsing. Untuk yang lainnya, apa? Rambut. Bentuk rambutnya seperti apa, nak? Poni. Bentuk rambutnya apa? Poni. Ya, bisa identik dengan poni rambut. Selain itu, ada yang bisa menjelaskan secara detail lagi terkait yang lainnya di situ? Wajahnya oval. Lebih ke oval ya? Oval apa round di situ? Oval. Terus yang lain? Lips. What do you think about her lip? Bagaimana tentang bibirnya? Hah? Full lips or thin lips? Hah? Tebal apa tipis? Tadi yang bilang full lips siapa? Yang bilang full lips? Full lips or thin lips? Tebal apa tipis? Tipis. Terus yang lain apa lagi, nak? Tinggi. Apa lagi? Black eyes. Warna matanya hitam. Terus untuk hidungnya? Mancung. Ada yang tahu in English mancung dalam bahasa Inggris apa? Pointed. Dalam bahasa Inggris itu mancung pointed. Sudah tahu sampai di sini? Sudah paham ya, nak, tentang deskriptif teks? Berarti sudah bisa mendeskripsikan seseorang. Sudah? Sudah? Nah, sekarang karena memang pada awalnya rencana Ibu mau dibuat kelompok dan sudah terbentuk kelompok, sekarang di sini Ibu punya beberapa poster atau gambar. Ibu akan bagikan per kelompok. Nah, karena berhubung di sini jumlah siswanya yang hadir pada saat ini adalah 21, berarti Ibu bagi menjadi 4 orang. Sudah ya, 4 orang, lebihnya jadi 5 orang. Ya, ada satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, di sini tolong ambil satu-satu. Ini ada beberapa poster. Ini ada beberapa poster terkait masalah pertanyaan ini tentang deskriptif teks. Bagaimana kita mendeskripsikan seseorang ya. Terkait masalah pertanyaan apa saja nanti Ibu akan langsung ke per kelompok masing-masing. Kalian bisa mengajukan tangan untuk meminta waktu untuk bertanya. Paham?
Ini. Kurang satu lagi ya. Dalam kertas karton tersebut ada sebuah poster. Ibu minta tolong deskripsikan poster tersebut menggunakan kosakata yang sesuai atau dibutuhkan dalam poster tersebut. Paham, Nak? Paham? Ya. Tunggu. Pakai songkok. Nanti. Kalian punya kamus di situ, Nak? Ibu ambilkan tuh kamus dulu ya. Pinjam dulu, Nak. Kamusnya, Nak, pinjam. Nah, kalian bisa cari di sini kopiahnya, Nak, ya. Kopiah. Tahu kan cara mencari songkok ya? Tulis dulu, seumpama ada pertanyaan apa? Iya, Nak, seperti yang tadi Ibu jelaskan, tidak usah. Ini namanya siapa? Ini Insinyur Soekarno, presiden pertama Nah, itu masing-masing tugas kelompok di situ adalah gambar dari pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Bayu, lihat ke Ibu, Nak. Itu pahlawan Indonesia, itu presiden pertama kita. Siapa itu, Bayu? Bukan Pak Busrona. Itu adalah siapa, Nak? Iya, Insinyur Soekarno. Tahu sudah, Nak? Bayu itu presiden pertama kita, Nak. Bayu. Sekarang Bayu diminta untuk mendeskripsikan presiden pertama kita. Terus yang di sini siapa? Cutnya Din. Yang di sini Tuanku Imam. Iya, masa tidak tahu? Tuanku Imam Bonjol. Terus deskripsikan, Nak, sekarang. Sudah paham tugasnya? Kenapa? Bisa. Pakai spidol bisa. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Gak ada? Gak ada, sudah ya? Bisa ya? Bukan. Ayo, lanjut ditulis, Bayu. Ayo ditulis, Nak. Ayo diskusi dengan kelompoknya masing-masing, Bayu. IR Soekarno. Ayo, ditulis ya. Siapa tadi namanya sudah? Wasit. Nah, wasit tadi sudah paham kan ya? Bisa. Itu sebenarnya harus ada spidol. Pakai stabilo bisa. Tidak. Cutnya Din. Itu ada stabilonya. Pakai stabilo tidak apa-apa, pakai stabilo. Ini lah. Ada pertanyaan, Ken? Diskusi dengan kelompoknya, Nak. Diskusi dengan kelompoknya. Nah, di sini ada apa lagi? Ada age-nya yang mana? Kenapa? Middle age kalau setelah ini kan anak-anak ya. Di sini dewasa, di sini iya seperti itu. Iya, old itu tuh. Yuk, kira-kira apa di sana? Ambil di sini semuanya ya, Nak ya.
Paham? Ayo tulis satu-satu. Siapa yang bagian nulis di sini yuk. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung masuk halaman. Yuk, yang tulisannya bagus siapa di sini? Ayo Alvin, Alvin di sini. Alvin tulisannya bagus, Alvin. Ayo Alvin nak tulis nak. Ayo. Yang besar terus ditulis double Vin biar kelihatan. Ya Vin ya? Enak ya, bisa ya? Ada pertanyaan lagi? Hah? Iya, nah itu sudah ada kumisnya. Kenapa? Terserah, diskusi dengan kelompoknya. Untuk hake-nya, kira-kira seumpama di sini kan setengah badan. Seumpama tidak butuh untuk menjelaskan menggunakan hake, tidak usah pakai hake sama ini. Berarti ini dilengkap langsung kompleks. Ini lebih ke skin ya. Kita pakai skin. Skin seperti ini tulisannya. Kulit. Kulitnya apa itu? Dark skinan ini. Ya, bisa seperti itu. Ada pertanyaan? Tulis dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi panggil ibu. Ya nak ya? Berarti tidak usah. Seumpama ditulis, terlanjur ditulis nanti bisa dipilih kira-kira ini masuk tinggi apa? Bisa pakai bolpen. Bisa ya. Tapi tulisnya double. Biar lebih jelas ya. Nggak usah dulu. Yang lain. Coba seperti ini. Kok lama ya nak? Coba seperti ini. Kok lama nulisnya? Langsung. Nah, ini kesulitan menulis ya. Taskin bisa nak, karena ini menanyakan tentang apa skin? Warna? Bagus. Kurang besar, pakai bolpen dulu, pakai bolpen. Bisa seperti ini, contoh. Di sini sudah sampai mana? Hah? Bagus. Sudah berarti jadi kaya ya? Iya. Iya. Oh. UND. Apa artinya di situ? Ya, benar. Sudah, kalau sudah kita tempel. Cari tempat untuk menempel. Apa? Tunggu nak. Yang mana dulu? Di sini ada pertanyaan. Ya, kelompok ini ada pertanyaan. Sudah? Apa? Aja. Ini bentuk kira-kira wajahnya bentuknya seperti apa? Pilih yang hampir sama wajahnya bentuknya seperti apa?
Masa seperti itu panjang, wajahnya panjang seperti itu. Long, mau pilih long. Sih kan rembu itu masuk long, apa masuk triangle? Silahkan rembu, terserah rembu dengan kelompoknya nak. Iya, ini bentuk rambut. Ini siapa namanya dulu? Tokoh pahlawannya siapa namanya nak? Kamura. Bagus, Kapitan Patimu. Wajahnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Iya. Yuk, ditulis lagi nak, lanjut nak, biar cepat selesai yuk. Nanti kalau sudah selesai silahkan ditempel. Sudah? Itu saja pertanyaannya. Ada lagi? Gak ada lagi. Oke. Lanjut ya. Sudah. Ini silahkan ditempel. Silahkan ditempel, ambil gunting. Cari posisi nak, mau ditaruh di dinding sebelah mana terserah. Oh ya, Ibu belum menentukan kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di atas kertas karton di situ. Kelompok berapa silakan ditulis. Kelompok 3 silakan tulis kelompok 3. Kelompok 2 silakan tulis kelompok 2. Apa? Iya. Mancungna. Cutnya din. Ini guntingnya nanti tempel, cari tembok, terus tempel ya nak ya. Sudah, kalau sudah silahkan cari posisi masing-masing, bisa ditempel di tembok sebelah mana saja. Jangan lupa ditulis untuk nama kelompoknya. Oke. Hah? Iya. Seperti ini tulisannya, pinjam dulu ya. Loh, nama kelompoknya, bukan nama ini. Di sini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Nah, dicoret-coret. Nah, udah usah ditulis ya. Kelompok 1. Ada yang lucu. Nah, itu pahlawan Indonesia, ya. Asal dari Korea? Bukan. Itu dari Indonesia. Wih, dikasih bendera bagus, kasih hiasan ya nak ya. Sudah ini berarti semua ya. Kelompok berapa dik? 3. Pintar ya. Ada pertanyaan lagi, ada kendala nak? Ada permasalahan? Ini berarti sudah terakhir ya? Sudah selesai berarti ya? Ini sudah ya nak ya? Iya, terserah, pilih tembok di mana saja. Nah, kalau sudah silakan ditempel ya. Sekarang di bukunya bisa ditempel. Ayo, Dika, yang lain. Kalau tidak, ke sana. Di sini.
Mau ditempel di mana, Nak? Iya, terus apa? Hah? Tahu saya. Bisa. Cari tempat untuk ditempel, Nak. Solusinya tunggu gantian. Coba yang ini. Coba yang ini. Oh, ini ada. Terus ada warna hitam lagi. Kalau sudah silakan kembalikan ke meja Ibu ya. Pinjam ke siapa tadi? Ke Dika, Nak, ke Dika. Sudah? Kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Hadap sama. Sudah, tidak apa-apa. Langsung ditempel aja, Nak, ya. Nah, taruh di sini aja, Nak, biar nanti temannya yang mau ngasih. Tidak usah dilipat, Nak, karena itu nanti ada sticky note yang mau ditempel sama temannya. Dika, Dik. Sudah, tidak apa-apa, Dik. Nah, itu untuk yang poster yang di bawah tidak ada tulisannya itu tidak usah dipotong ya, soalnya itu adalah sticky note. Ibu nanti akan membagikan sticky note untuk kalian ya, nanti untuk ditempel di sana. Tapi berhubung untuk kelompok 3 sudah dipotong, sudah digunting, sudah ada apa-apa. Silakan untuk apa? Plesternya kurang, dikasih plester lagi itu yang di bawah. Nah. Terus. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi mana? Sudah bagus. Makasih ya, Nak, ya. Putih. Ini yang warna hitam, yang warna putih. Sudah? Sudah? Sudah. Ini sticky note ya. Apa ini kan ini untuk satu kelompok nanti kasih satu. Berarti satu poster satu. Kalian rembuk di situ ya, Nak, ya. Ada kalian di situ nanti berjalan ke setiap kelompok bisa, atau ada perwakilan 2 orang berjalan ke setiap kelompok. Nah, seumpama ini kan kelompok kalian. Nah, berarti kalian butuh 4 sticky note untuk yang 4 poster. Nah, di situ kalian jalan ke situ, kira-kira apa yang kurang di situ? Kasih di sini ya, tulis ya, Nak, ya. Tulis berarti ditempel di belakang ya. Berarti 4 ya. 1 2 3 4 ya, Nak, ya. Yuk sama siapa? Anif ya. Bawa bolpen jangan lupa. Tunggu dulu. Nunggu instruksi dari Ibu. Dika mau kemana? Sebentar ya. Ke kamar mandi.
Cepat ya nak, Ibu butuh Dika ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kembali ke tempat duduknya. 1, 2, 3, 4. Sticky note. Nanti Ibu jelaskan. Ini sticky note bisa ditempel nanti di masing-masing poster kelompok lain. Nah, tunggu instruksi dari Ibu. Nah, perintahnya di sini, setelah Ibu membagikan sticky note yang kalian pegang, sudah dapat semua setiap kelompok. Setiap kelompok di situ mendapatkan 4 sticky note. Nah, kalian di situ perintahnya dari Ibu, silakan kunjungi setiap hasil kerja kelompok. Contohnya, ini kelompok 1. Kelompok 1 mengunjungi hasil kelompok 2. Mereka perwakilan 2 orang masing-masing kelompok. Silakan kalian lihat hasil kerja kelompok 2. Seumpama ada yang kurang, silakan ditulis di dalam sticky note, terus langsung ditempel di bawahnya. Ya? Ya nak? Bisa? Bisa? Seperti itu seterusnya. Setelah kelompok 1 melakukan kunjungan ke kelompok 2, terus mereka melanjutkan kunjungan ke kelompok 3. Nah, seterusnya sampai yang terakhir ke kelompok ada kelompok 5 yang terakhir. Ya, ada kelompok 3, terus yang terakhir ada kelompok 5. Silahkan kunjungi satu-satu. Perwakilan 2 orang per kelompok. Nah, silahkan berangkat, tidak apa-apa. Tapi minta tolong. Di situ yang ditulis bisa kelebihan, bisa semacam komentar ataupun saran seperti itu. Ya nak ya, silahkan kalian berikan komentar, saran, terserah, langsung ditempel di masing-masing poster setiap hasil kerja kelompok. Tunggu instruksi dulu. Duduk dulu. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, kegiatan kunjung hasil kerja kelompok, silakan Ibu minta berdiri dulu. Kita ice breaking dulu sebentar untuk mengembalikan fokus kita yang tadi sudah beberapa menit kita mengerjakan lembar kerja kelompok. Sudah siap? Berdiri, please. Berdiri. Kita melakukan ice breaking dulu. Ibu punya ice breaking di sini tentang tepuk irah. Mau dites contoh dulu ya nak ya. Setelah Ibu selesai memberikan contoh, baru kalian mempraktekkan ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, benar seperti itu. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah siap berarti ya untuk ice breaking-nya. Fokus. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau kalian fokus, insya Allah tepuknya akan sesuai dengan instruksi. Fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk Bayu silahkan kekompakannya Bayu. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Kurang fokus. Untuk yang kelima kurang fokus. Tapi tidak apa-apa, sudah semangat kembali? Sudah semangat kembali? Apakah kalian siap? Siap melanjutkan pembelajaran? Siap? Oke, good. Tepuk tangannya dulu. Sudah, sekarang duduk kembali. Bisa duduk kembali nak. Duduk kembali. Sekarang Ibu minta perwakilan dua orang untuk masing-masing kelompok. Silakan berkeliling ke masing-masing
lembar kerja kelompok. Silakan kunjung anak dan memberikan komentar beserta saran sesuai dengan apa yang kalian temukan. Sudah? Sudah, perwakilan 2 orang, 2 orang. Kenapa? Kenapa nak? Bebas, terserah. Tapi semua harus, kecuali kelompoknya sendiri. Semua harus dikunjungi. Mana temannya nak? Temannya mana? Dibaca dulu. Dibaca dulu, mana temannya? Temannya mana? 2 orang. 2 orang. 2 orang. 2 orang. Yuk, silahkan duduk. Ke tempatnya di sini. Ke tempatnya di sini, Daniel, ayo. Kalian ini kenapa, Bu? Vin, perwakilan 2 orang, cukup 2 orang nak, yang 2 orang duduk nak, biar tidak terlalu rame. Nanti bisa diskusi di tempatnya, Vin. Yuk, bisa diskusi di tempatnya. Untuk 2 orang bisa tetap standby di meja. Perlu bantuan ya, perlu bantuan untuk mencoret semua. Perlu bantuan untuk mencoret semua badan. Nil, Daniel sudah diskusi sama kelompoknya Daniel nak. Yuk, diskusi sama kelompoknya sana Daniel dulu nak. Kenapa? Wih, bagus. Itu dikasih apa Bayu? Dikasih apa itu? Siapa itu yang nulis nak? Bayu. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bagus gitu.
Nah, jangan berkelompok ya. Kalau sudah bisa kembali ke tempatnya. Yuk, ayo Bayu. Bayu. Ayo 2 orang yuk. Bayu, nah yuk. Bayu. Ayo Bayu. Apa itu nah? Apa itu sih? Ayo Ci. Ayo. Bagus. Yuk, sudah berarti ya. Sudah? Sudah nak? Mana Bu? Mana Bu? Senggar Bu. Plasternya lagi mana? Plasternya lagi mana nak? Plasternya lagi mana? Sudah? Sudah? Nih, duduk. Kembali ke tempat duduknya masing-masing kalau sudah. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalau sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Nanti biar ibu yang membacakan satu-satu ke masing-masing kelompok ya. Kalian ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang kekurangan ataupun kelebihan apa yang kalian tuliskan di kerja kelompok kalian. Sudah? 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 Sudah Bu. Nah, sebelum ibu melakukan kunjungan ke masing-masing kelompok, ke hasil kerja masing-masing kelompok terkait sticky note yang sudah ibu bagikan, komentar dari para teman-teman kalian. Nah, di sini berdasarkan kosakata yang kalian sudah tulis di dalam poster tersebut atau tentang poster tersebut, kita bisa membuat deskriptif teks. Kita bisa membuat deskriptif teks. Contoh sekarang. Ibu kembali kepada gambar ibu yang tadi. Nah, berdasarkan dari gambar she, kita menggunakan she karena dia perempuan ya. She is, bisa seperti itu. Seumpama kita menggunakan rambut pendek hitam. Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Short black hair. Nah, pada gambar tersebut ada seorang wanita, dia mempunyai short black hair. Hair berarti dia mempunyai rambut pendek yang berwarna hitam. Terus her eyes black eyes. Terus selanjutnya ada hidungnya
Pointed nose. Ya, selain hidung apalagi di situ yang bisa dideskripsikan? Mouth. Bentuk mulutnya seperti apa, Nak? Thin lip. Ya, kita mulai dari bibir. Untuk bibirnya di situ lebih ke tipis ya, bukan full lips ya, bukan yang tebal. Terus bentuk mulutnya di situ ada small mouth. Berarti bibirnya di situ mulutnya di situ bentukannya kecil ya, Nak yo. Karena bibirnya memang tipis di situ. Terus bagaimana dengan postur tubuhnya? Postur tubuhnya tall or short? Tall or short? Tall. Di sini masuk kategori tinggi. Terus selain bisa mendeskripsikan tinggi, apalagi Nak yang bisa dideskripsikan di situ? Apa? Badannya slim or fat? Slim. Di situ kurus. Nah, berdasarkan dari kosakata yang sudah kita temukan tentang deskripsi tubuh pada gambar, nah kita bisa membuat deskriptif teks. Contoh deskriptif teks bisa dibuat dalam sebuah paragraf. Untuk membuat deskriptif teks, kita harus memiliki apa ya? Selain definisi, di situ yang pertama kita harus identifikasi. Sebelum mendeskripsikan seseorang, kalimat pertama atau paragraf pertama atau kalimat pertama kita harus menggunakan kalimat identifikasi sebelum mendeskripsikan seseorang. Contohnya, her name is siapa, Nak? Lisa. Dia bisa disebut dengan Lisa Blackpink. She was. Karena di sini dia perempuan pakai she ya, Nak. Jangan lupa she or he. Kalau dia laki-laki pakai he. She was born in Busan, Korea Selatan or South Korea. Name of the girl band is Blackpink. Itu adalah masuk identifikasi, memperkenalkan dulu. Lisa namanya Lisa Blackpink. Dia lahir di Korea Selatan. Terus nama girl band atau band girlnya di situ adalah Blackpink. Itu masuk kalimat identifikasi. Dika, paham sudah Dika? Terus di bawahnya bisa dilanjutkan. She has short black hair. Dia mempunyai rambut pendek. Terus with black eyes, dengan mata hitam, and pointed nose, dengan hidung yang mancung. Terus yang kalimat selanjutnya bisa menggunakan kosakata yang sudah kalian tulis seperti itu. Sampai terakhir kita bisa membubuhi kalimat adjektif seperti yang sudah kalian tadi pahami. Kalimat adjektif itu apa saja, Nak? Cantik, ganteng. Yang terakhir bisa she is very beautiful. Bisa seperti itu. Paham, Nak? Paham. Nah, sekarang ada yang mau mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Sebelum Ibu kunjungan per kelompok di situ. Siapa? Dika? Yuk, Ibu minta satu kelompok saja sebagai contoh. Kalian perhatikan tentang bagaimana Dika membuat deskriptif teks sesuai dengan kalimat identifikasi dan deskripsi. Ayo Dika, yang nyari, Nak. Ya, tunggu Dika. She is superhero atau pahlawan dari Indonesia. Terus was born in Jakarta on 21 April 1870.
Ya, ibu kita Kartini itu kelahiran Jepara. Ya nak, ya ada yang dari Jepara di sini. Terus lanjut Dika. They have big, round, and long neck hair is Ya, black is with pointed nose. Hair is with nose. It has a lips. Its hair is purple and smart. beautiful and smart. Bagus. Tepuk tangannya untuk Dika nah. Kelompok berapa Dika? Kelompok 3 itu adalah hasil deskriptif test dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk Dika. Silahkan kembali ke tempat duduknya Dika. Nah sekarang untuk evaluasi, refleksi, Ibu akan mengunjungi terkait komentar dan saran apa saja yang teman kalian pang-pang di sini. Epi, siapa yang namanya Epi di sini nak? Ini untuk komentar untuk kelompok 1. Epi mana Epi? Ini Lutfi, mana Lutfi? Oh, ini Lutfi. Nah, Lutfi di sini ke kelompok 1 berkomentar untuk hairnya dia lebih long black hair. Tidak ada yang salah di sini Upi karena memang berdasarkan rambutnya bisa diikat berarti secara tidak langsung rambutnya itu panjang. Kalau pendek berarti tidak bisa diikat. Sedangkan Lutfi menyarankan di sini lebih ke short black hair, lebih ke rambut pendek. Sedangkan di sini hitam. Terus ada lagi kompleksan. Nah, untuk kompleksan di sini sudah diganti. Untuk kelompok 1 diganti dengan apa nak? Kompleksan diganti dengan apa tadi Ros? Kompleksan tadi dan Ibu diganti dengan apa? Apa nak? Skin. Untuk kompleksannya sudah diganti dengan skin sama mereka. Skinnya di sini ada olive skin. Olive skin. Apa untuk olive skin artinya nak? Sawo matang ya. Olive skin sawo matang ya nak. Iya. Olive skin sawo matang ya. Benar itu sawo matang ya. Kalau kuning apa nak? Yellow. Ya sudah itu komentar dari teman kalian. Terus kelompok 2 sudah mau copot. Kelompok 2 ini sudah mau copot. Nah untuk komentarnya good. Komentar dari teman kalian good. Terus name-nya selalu mereka komentar tentang nama. Ini Bapak Soekarno. Tidak apa-apa, itu oke. Terus kurangi detail yang guna ya. Selebihnya bagus. Terus untuk kelompok 3 page kurang isbir. Di sini mereka tidak menggunakan hake sama ya karena di sini memang separuh badan. Jadi mereka tidak membutuhkan itu untuk mendeskripsikan foto ini atau gambar ini ya. Terus age dan skin. Teman-teman kalian menyarankan untuk ada penambahan age. Kira-kira beliau termasuk kategori young, middle, or old ya. Terus ada dan skin sudah kurang age ya, selebihnya itu. Terus kelompok selanjutnya permisi untuk kelompok selanjutnya bagus good untuk kelompok selanjutnya good. Terus yang terakhir kelompok 5 bagus. Ini ada dari Bayu thin lips benar. Ini thin lips bagus. Komentar dari teman-teman itu rata-rata bagus sudah ya.
Nah, untuk selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi sampai di sini nak terkait descriptive text? Ada pertanyaan? Paham sudah? Understand nanti lihat? Paham sampai di sini paham? Sudah bisa membuat descriptive text? Mendeskripsikan orang, cara mendeskripsikan orang sudah bisa? Sudah bisa? Sudah di sini Ibu lanjutkan dulu. Di sini Ibu punya PPT tentang descriptive text. Sesuai apa yang teman kalian tadi sudah katakan, definisi dari descriptive text sendiri bisa dilihat di layar. Nah, descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Ada bahasa Indonesianya di bawah, sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Ini adalah bentuk penguatan dari Ibu, ya nak ya. Nah, objek tertentu bisa berupa orang, terus hewan, tumbuhan, benda, tempat, apalagi? Dan lain-lain. Terus setelahnya di situ ada language features of descriptive text. Nah, di sini biasanya kita menggunakan kata sifat dan penggunanya juga menggunakan simple present tense untuk membuat descriptive text. Selain itu juga kita bisa menggunakan adverb of frequency. Nah, untuk adverb of frekuensinya di situ sudah tertera, ada always. Terus ada apa lagi? Always di situ. Terus ada usually. Terus ada apa lagi nak? Often. Terus sometimes. Terus ada rarely. Terus ada never. Terus ada every. Itu adalah adverb of frekuensinya yang bisa dipakai untuk membuat descriptive text. Terus selanjutnya, bukan. The purpose of descriptive text, tujuan dari kita membuat teks deskripsi di sini adalah the purpose of descriptive text is to describe an object in detail. To describe, Bayu ngantuk Bayu. Tujuannya di sini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail, hampir sama dengan istilah atau definisi. Terus untuk pembuatan paragrafnya pada kalimat pertama kita harus menggunakan apa tadi kan?
Identifikasi. Terus kalimat selanjutnya kita menggunakan deskripsi. Sudah contohnya sudah tahu, Ibu sudah kasih contoh, terus teman kelompoknya sudah memberikan contoh. Kalian bisa membuat rincian kosakata terkait gambar atau benda yang akan dideskripsikan. Setelah itu kita akan membuat kalimat deskripsi atau sebuah paragraf tentang deskripsi teks. Paham ya, Nak ya? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada? Butuh ice breaking lagi mungkin. Sudah mulai lemas, kita tinggal berapa menit lagi? Kita tinggal 15 menit lagi, Nak. Untuk ice breaking dulu ya, Nak ya, sebelum kita menutup pembelajaran. Ice breaking dulu ya, biar semangat lagi ya. Karena kita di sini sudah jam-jam agak siang, sudah mulai ngantuk ya, lemas ya. Lapar sudah ada ya. Yuk ice breaking lagi yuk, biar semangat lagi yuk. Ice breaking lagi sebelum kita pulang seperti biasa. Di sini kita sudah. Kenapa? Daniel kenapa? Daniel bisa turun, Nak. Ayo Daniel bisa turun. Hadap ke Ibu semuanya yuk. Untuk menanamkan profil pelajar Pancasila kita harus bisa menghafal 6D. 6 apa 7 dimensi, Nak? Nah, di situ kita harus menghafal. Kita menghafalnya menggunakan lagu. Ibu sudah sering melakukan ice breaking ini di kelas. Masih ingat dengan ice breaking profil pelajar dengan menggunakan gerakan, ya? Dengan menggunakan gerakan, ya? Bisa ya, Nak ya? Masih ingat gerakan beserta liriknya, ya? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Semangat! 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Negaan global, gotong royong mandiri, tertib dan bernalar kritis. Kurang semangat, masih lemas. Satu kali lagi, lebih semangat. Satu kali lagi, lebih semangat. Satu kali lagi, lebih semangat. Ibu hitung. 1, 2, 3. Mulai. Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ada yang mau jadi contoh di depan, Nak? Ada yang mau jadi contoh untuk memandu teman-temannya? Siapa yang Daniel bisa, Daniel? Daniel bisa. Sudah cukup ya? Ice breaking-nya sudah cukup? Sudah cukup ice breaking-nya? Sudah cukup? Cukup apa mau satu kali lagi? Cukup. Sudah lemas ya, Nak ya. Kenapa? Hanif. Hanif. Di depan Hanif. Adif. Ayo berani nih. Ayo nih. Maju. Ayo Hanif. Ayo Hanif. Sekarang pemandunya Hanif ya, Nak ya. Ikut Hanif ya. Ayo Hanif. Ibu yang nyanyi ya, Hanif. Hanif yang ngasih gerakan ya, Nak ya. Ya nih. Bisa nih. Bisa nih. Tepuk tangannya dulu buat Hanif. Biar semangat Hanif. Ayo Hanif, ibu yang nyanyi di sini, Hanif ngasih gerakan. Yuk, lihat ke sana. Ayo lihat ke sana.
Lihat ke sana, ke teman-temannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebijakan gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat Hani. Makasih. Sudah, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebentar lagi sudah mau pulang. Duduk nak, minta tolong duduk nak. Nah sekarang di sini ibu ingin mengetahui apakah kalian merasa senang melakukan pembelajaran pada hari ini? Apakah pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan? Kosakata apa saja yang kalian dapatkan pada hari ini? Apa? Ya, tentang deskriptif teks. Bagaimana kita mendeskripsikan seseorang. Terus apalagi yang kita dapatkan hari ini? Hah? Oh, itu ice breaking, bisa dibawa pulang, bisa. Terus selain kosakata nak, kosakata. Kata yang kalian dapatkan pada hari ini itu kata apa saja yuk? Sebagai tabungan nanti agar kalian bisa lebih pintar lagi dalam berbahasa Inggris. Ayo kosakatanya apa yuk? Apa yuk? Hair, apa lagi? Apa lagi nak? Hah? Terus apa lagi? Tall, nose. Apa lagi? Lips, nose. Tunggu, Bayu. Ayo, Bayu apa nak? Apa itu Bayu? Bahasa Inggrisnya ongak apa Bayu? Berdiri, tegap. Maksudnya Bayu tinggi. Apa bahasa Inggrisnya tinggi Bayu? Apa Bayu? Apa Bayu nak? Tall. Apa nak? Tinggi tall. Apa nak? Tall. Apa Bayu? Tall. Terus apa lagi yang didapatkan selain tall? Tadi sudah tall Bayu. Bayu sudah dapat tall. Yang lain nak? Hah? Apa? Handsome. Apa lagi? Hah? Beautiful. Nah, selain kita belajar deskriptif teks, di sini kita bisa melihat para wajah pahlawan Indonesia. Ada apa saja di situ para pahlawannya? Ada yang tahu namanya nak? Imam Bonjol, terus tuanku Imam Bonjol, ada siapa lagi? Kapitan Patimura, terus apa lagi? Ya, ibu kita Karti. Terus siapa lagi lah? Bapak Soekarno. Terus yang terakhir ada Cutnya di. Sudah mulai dari kemarin tidak tahu, tidak kenal para pahlawan. Kenal cuma sama Ibu Kartini ya nak ya. Tahu kan sama Ibu kita Kartini? Pak Soekarno juga tahu. Terus tuanku Imam Bonjol sekarang sudah mulai tahu. Itu yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Apa Bayu? Apa anak? Apa lagi? Apa Bayu? Dapat apa lagi Bayu nak? Hah? Bayu, gak usah malu-malu Bayu, ayo ngomong Bayu. Ayo ngomong. Hah? Iya, itu bukan Pak Haji Kiai Busro ya, itu Bapak Soekarno. Ya nak ya, itu bukan Pak Kiai Haji Busro ya.
Sudah? Dapat apa lagi? Sudah mengetahui tentang para pahlawan, wajah para pahlawan. Ada 5 pahlawan di sini yang kita sudah describe. Terus siapa lagi, Nak? Dapat apa lagi? Kosakata. Terus tentang pembuatan. Iya, bagaimana struktur pembuatan deskriptif teks? Apa definisi dari deskriptif? Tujuan dari deskriptif? Iya, itu yang kita dapatkan pada hari ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk minggu depan, karena di sini sebenarnya targetnya Ibu, kalian bisa mendeskripsikan atau ya secara rinci dulu menggunakan kosakata tentang sebuah poster atau gambar. Ternyata kalian sudah bisa membuat teks deskripsi. Ya, itu hebat ya buat kalian 2 jempol. Nah, berarti untuk minggu depan, untuk materi selanjutnya yaitu masih tetap tentang deskriptif teks. Tapi di sini pembahasannya bukan tentang orang lagi. Kita bisa memilih dari selain orang apa saja yang bisa dibahas di situ, Nak? Hewan. Terus apa lagi, Nak? Terus apa lagi, Nak? Benda. Tumbuhan. Tempat. Ya, itu bisa dideskripsikan. Berarti kita bisa membahas itu di pertemuan selanjutnya. Ya, Nak ya? Masih semangat? 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 Tinggal beberapa menit lagi. Oh, mau tepuk 1 lagi. Ice breaking lagi, sudah mau pulang ya, Nak. Masih semangat? Masih semangat? Mau pulang? Lapar sudah? Silakan bukunya bisa dimasukkan ke dalam tas masing-masing ya. Kita siap-siap dulu sebelum pulang. Siap-siap dulu sebelum pulang. Habis ini kita sholat berjamaahnya dilanjutkan besok ya. Habis ini kita langsung pulang. Berarti untuk sholat berjamaah kita sholat berjamaahnya besok ya untuk kelas 1, karena yang untuk kelas 2, 3 sudah ke masjid ya, Nak ya. Nah, sebelum kita pulang mungkin kita bisa berdoa dipimpin oleh Daniel. Saya laku ditunjuk itu bukannya Daniel sendiri yang maju, tapi masih nunjuk siapa? Hanif. Daniel yang memimpinnya, Nak ya. Setuju ya Daniel ya. Daniel, ayo pimpin doa sebelum pulang Daniel, ayo biar cepat pulang, Nak. Bismillah dulu Daniel. Instruksikan ke teman-temannya Daniel, ayo doa bersama. Ayo Daniel. Duduk, tidak apa-apa, Nak. Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nangkana bima lam kana Rabbi alimna ladhi yanfa'una
Rabbi fakina wa fakiha wa qad. Amin. Terima kasih Daniel. Nah, itu saja mungkin dari Ibu pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.